Punya budget 160 juta, ingin punya mobil yang gagah, terlihat mewah, fitur melimpah, tapi dikendarai nyaman. Kita tahu, mobil gagah itu pastinya larinya ke mobil SUV. Mobil SUV dengan ground clearance tinggi biasanya cenderung limbung atau goyang saat melaju di jalan tol. Tapi ada nih, SUV yang memiliki karakter nyaman, melaju di jalan tol atau jalan keriting tetap enak, tenaga badak, fitur mewah, ada sunroof, dan fitur keselamatan layaknya mobil 300-an juta. Hari ini, kita akan ulas mobil-mobil SUV bekas harga 160 jutaan yang bikin tetangga ngira kamu baru menang tender. Ya, pakai mobil ini seperti jadi bos muda deh. Apa saja mobil-mobil tersebut? Yuk kita kupas tuntas. Sebelum mulai, bantu kami dengan like, komen, dan subscribe ya teman-teman, agar kami bersemangat lagi dalam bikin video bermanfaat lainnya. Terima kasih. 1. Kia Sorento 2004 AT bensin tahun 2013. Kandidat pertama, The Underrated Gem, Kia Sorento 2013. Banyak orang takut main mobil Korea, padahal Sorento Gen ini, XM facelift, adalah saudara kandung Santa Fe tapi dengan harga yang lebih miring. Fakta yang jarang orang tahu, sasis monokok Sorento ini didesain oleh Peter Schreier, ex-desainer Audi, makanya handlingnya rasa Eropa banget. 1. Spesifikasi mesin dan performa. Mesinnya Theta 2 2.4L DOHC bensin. Disclaimer sedikit, di Indonesia umumnya masuk versi 2.4L ya, bukan 2.0L. Tenaganya 176 PS dengan torsi 226 Nm. Ini mesin halus tapi bertenaga. Untuk cruising di tol, napasnya panjang banget. 2. Interior dan fitur. Masuk ke dalam, aura mewahnya kerasa. Dashboard soft touch, panel instrumen supervision yang tajam, posisi duduk commanding tapi ergonomis. Fitur lain, dashboard dan safety. Di harga 150-170 jutaan, kamu dapat fitur gila. Safety, ABS, EBD, dan dual airbag sudah standar. Convenience, AC sudah dual zone climate control, kiri kanan bisa beda suhu. Head unit terintegrasi Bluetooth dan audio steering control. Ada cornering lamp di lampu depan yang nyala otomatis pas belok. Spion sudah retract elektrik. Kenyamanan, baris kedua lega parah, lantai hampir rata. Baris ketiga cukup manusiawi buat orang dewasa tinggi 165 cm ke bawah, bukan sekedar hiasan. Bagasi kalau kursi dilipat rata lantai bisa buat kasur dadakan. Suspensi jauh lebih empuk dari Fortuner di tahun yang sama, karena ini monokok bukan leather frame. Lewat jalan rusak, guncangannya minim. 5. Biaya operasional dan harga. Harga 150-170 jutaan. Pajak sekitar 4,5 juta per tahun. BBM dalam kota 1:7-8 km per liter, luar kota 1:11-12 km per liter. Agak boros, wajar 2400 cc. Perawatan, cek bagian steering rack, penyakit umum mobil Korea tahun segini, dan kompresor AC. Spare part mesin banyak persamaan dengan Hyundai, jadi aman. Kelebihan, kenyamanan suspensi juara, kabin hening, harga value for money. Kekurangan, BBM bensin agak boros, resale value masih agak terjun dibanding Jepang. 2. Honda CR-V 2.0 AT tahun 2013. Lanjut ke mobil sejuta umat para bos menengah, Honda CR-V generasi keempat, atau sering disebut CR-V bungkuk. Dengan budget 160 juta cash, kamu biasanya dapat varian 2.0L. Spesifikasi mesin dan performa. Mesin R20A 2.0L SOHC iVTEC, tenaga 155 PS. Transmisinya masih 5-speed automatic konvensional, which is good. Lebih badak dan murah perawatannya dibanding CVT zaman now. Tarikannya responsif khas Honda. Interior dan fitur. Interiornya rapi, tuas persneling di dashboard bikin area kaki lega. Material plastik kerasnya emang agak banyak, tapi build quality-nya solid. Fitur lain, fitur andalan, ada tombol Econ Mode buat menahan nafsu ngebut biar irit. Safety, ABS, EBD, BA, Motion Adaptive EBS, dan VSA atau Vehicle Stability Assist sudah ada. Ini penting buat nikung di kecepatan tinggi biar nggak oversteer. Dashboard. Ada layar iMID atau Intelligent Multi-Information Display 5 inci buat info mobil. Cruise control sudah ada, enak buat tol panjang. Kenyamanan. Ini 5-seater ya, bukan 7-seater. Jadi baris kedua itu king size, lega banget. Bantingan suspensi sedikit kaku khas Honda supaya stabil, tapi masih nyaman.
Road noise agak masuk dikit dibanding Sorento. Biaya operasional dan harga. Harga Honda CR-V 2.0 AT tahun 2013 sekitar 160 juta cash. Pajak kurang lebih 5,5 juta per tahun. Agak tinggi karena NJKB Honda emang tinggi. BBM dalam kota sekitar 1:9 km per liter, luar kota bisa tembus 1:12-13 km per liter. Cukup irit di kelasnya. Perawatan, perhatikan engine mounting, getar saat diam, dan rak setir. Part banyak tersedia di bengkel. Kelebihan, handling paling asik, spare part banyak tersedia, baris kedua dan bagasi luas, eksterior terlihat mewah. Kekurangan, belum 7-seater, peredaman suara kurang senyap, pajak lumayan tinggi. 3. Nissan X-Trail 2.5 AT tahun 2014-2015. Di nomor 3, kita punya Raja Fitur. Dengan 160 juta, kamu harus pintar cari barang. Kita bahas yang T32 karena ini yang bikin kamu kelihatan kayak bos muda. Spesifikasi mesin. Mesin QR25DE 2500cc, tenaganya 171 PS, dikawinkan dengan transmisi Xtronic CVT. Halus banget, nyaris tanpa hentakan, tapi lari 140 km per jam itu nggak kerasa. Interior dan fitur. Interiornya modern curvaceous, jok kulit tipe 2,5, dan fitur kuncinya electric seat buat supir dan penumpang depan. Fitur lain sangat melimpah. Power tailgate, buka bagasi pencet tombol, tipe 2,5, mewah. Keyless dan start-stop button, wajib. Camera, around view monitor, kamera 360 derajat. Ini fitur game changer buat parkir di gang sempit. Lights, DRL LED boomerang yang ikonik. Kenyamanan, Nissan punya senjata rahasia, zero gravity seats. Desain jok yang diklaim NASA bisa mengurangi lelah tulang punggung. Dan beneran, duduk berjam-jam di sini gak pegal. Suspensi paling empuk di kelasnya, literally kayak naik awan. Biaya operasional dan harga. Harga. Banyak listing menawarkan harga Nissan X-Trail 2.5 AT tahun 2015 sekitar 140 jutaan hingga 150 jutaan. Konsumsi BBM dalam kota 1:8 sampai 9 km per liter, luar kota 1:12 km per liter karena CVT pintar jaga RPM. Pajak Nissan X-Trail 2.5 AT 2015 sekitar 3 hingga 4 jutaan. Perawatan, waspada CVT. Pastikan pemilik lama rajin ganti oli matic. Kalau CVT jebol, biayanya bikin nangis. Kaki-kaki depan atau lower arm juga agak ringkih. Kelebihan, fitur paling canggih, 360 cam, bagasi elektrik, jok elektrik, suspensi paling empuk. Kekurangan, CVT agak manja, baris ketiga sempit banget, cuma buat anak kecil. 4. Toyota Fortuner 2.7 Galax 2009. Nomor 4, buat kamu yang prinsipnya, biar tua asal Toyota. Fortuner bensin 2.7 Galax 2009. Ini mobil yang bikin orang segan di jalan, aura pejabat daerahnya masih kental. Spesifikasi mesin. Mesin 2TR FE 2700cc 4 silinder, tenaga 160 PS. Ini mesin yang dipakai di Land Cruiser Prado versi basic. Karakternya indestructible, gak bisa rusak, tapi transmisinya masih 4-speed auto jadul. Interior dan fitur. Interiornya jujur aja, basic. Wood panelnya nambah kesan klasik, tapi materialnya keras dan tahan banting. Fitur lain, AC triple blower sampai belakang, dinginnya kayak kulkas. Safety, ABS dual airbag sudah ada. Head unit biasanya sudah diganti Android oleh pemilik lama, karena aslinya masih double din biasa. Kenyamanan, jujur ini leather frame. Di jalan tol dia limbung, di jalan rusak dia agak keras mentul-mentul. Tapi kamu merasa aman. Posisi duduk tinggi banget, visibility luas. Kamu nggak akan takut hajar lubang atau banjir. Biaya operasional dan harga. Harga sekitar 160 juta cash, harga stabil banget. Pajak 45 jutaan. BBM siapkan mental. Dalkot 1:6 hingga 7 km per liter. Boros banget, tapi dia minum bensin apa aja jalan. Perawatan paling murah dan gampang. Kaki-kaki badak, spare part ada di seluruh pelosok Indonesia. Kelebihan, durabilitas abadi, gagah, harga jual kembali sangat stabil. Kekurangan, boros BBM minta ampun, fitur minim, limbung. 5.
Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI 2012. Terakhir, ini adalah the real beast. Kalau kamu ketemu unit ini di harga kredit 165 juta, biasanya cash nyentuh 180-an, tapi bisa nego ke 170-an untuk kondisi pajak mati atau butuh perbaikan dikit, sikat. Hyundai Santa Fe 2012 CRDI. Spesifikasi mesin, ini juaranya. Mesin diesel 2200 cc CRDI dengan VGD, Variable Geometry Turbo. Tenaganya 197 PS dan torsinya 436 Nm. Fortuner atau Pajero Sport tahun segitu lewat semua. Sekali gas, badan kamu bakal cushion atau tertempel ke jok. Interior dan fitur. Desain Storm Age, interiornya futuristik. Material soft touch melimpah. Ada panoramic sunroof yang ukurannya raksasa. Cek varian, beberapa varian awal ada yang polos, tapi mayoritas diesel gen ini fiturnya tinggi. Fitur lain, transmisi, 6-speed automatic shiftronic. Fitur electric parking brake atau rem tangan jari, smart key, start-stop engine. Safety lengkap dengan ESG dan hill start assist. Kenyamanan, peredaman kabinnya selevel mobil Eropa. Suara diesel nyaris tak terdengar dari dalam. 7-seater dengan legroom yang sangat layak. Biaya operasional dan harga. Harga kredit 165 juta. Waspada jebakan harga kredit, pastikan harga cashnya masuk budget atau nego keras. BBM irit sadis, tenaga monster, tapi dalam kota bisa 1:11 km per liter. Luar kota bisa 1:15 km per liter pakai biosolar. Tapi disarankan Dexlite. Pajak Hyundai Santa Fe 2,2 CRDI Solar AT 2012 sekitar 4 jutaan. Perawatan, waspada kualitas solar, rutin ganti filter solar, suku cadang body parts agak mahal dan inden, tapi fast moving, aman. Kelebihan, mesin paling buas, paling irit, desain paling modern, timeless. Kekurangan, harga cash terbilang masih tinggi, banyak di atas 169 juta, sensitif solar busuk. Jadi, siapa pemenangnya? Mau irit dan nyaman harian? Ambil Honda CR-V 2.0. Mau gaya dan fitur canggih? Cari Nissan X-Trail T32. Mau badak dan gengsi tinggi? Toyota Fortuner jawabannya. Tapi siapin budget bensin. Mau value for money? Kia Sorento. Tapi kalau mau paket lengkap, kencang, irit, mewah, Hyundai Santa Fe Diesel adalah rajanya. Asal sabar cari unit. Ingat, membeli mobil bekas tahun 2012-2014 wajib sisihkan dana 5-10 juta untuk perbaikan awal, ganti oli, kuras metik, servis kaki-kaki. Jangan habiskan 160 juta pas-pasan buat beli unitnya aja. Menurut kalian, mana yang paling layak dipinang bos muda? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.